Halo kawan BRIN, saya Indri Stiani melaporkan langsung dari Auditorium Gedung 71 Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie Serpong. Saat ini sedang berlangsung kegiatan follow-up training course Nuclear Radiological Emergency Preparedness yang merupakan kerjasama antara Japan Atomic Energy Agency dan BRIN. Berikut liputannya. Perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran, Diki Trijatmiko menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan agar seluruh pegawai BRIN, khususnya Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran, dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki terkait kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir. Berikut wawancaranya. Baik, kegiatan follow-up training course nuklir dan radiologi kesiapsiagaan ini atau NREP, Nuclear and Radiological Emergency Preparedness, memang dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara pihak JAEA Jepang dengan BRIN pada khususnya. Kegiatan ini memang menjadi keberlanjutan dari kerjasama yang telah dilakukan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2024 kegiatan ini diselenggarakan mulai dari tanggal 5 sampai 9 Agustus tahun 2024. Harapannya memang dari kegiatan ini seluruh pegawai BRIN khususnya di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nuklir dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki terkait kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir. Pada kegiatan pelatihan kali ini peserta sejumlah 30 orang yang diwakili dari Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nuklir dan sebanyak 21 orang, kemudian dari Direktorat Pengelolaan Laboratorium Riset di kawasan sains ini sebanyak 6 orang, dan sisanya adalah dari lingkup PT TDP sebagai unit pengamanan yang bekerjasama dengan pihak BRIN. Berharap bahwa dengan kegiatan pelatihan ini seluruh pegawai khususnya di lingkungan DPFK dapat meningkatkan kompetensi di bidang kesiapsiagaan dan ketenaga nukliran. Perwakilan dari JAEA Yokoyama mengungkapkan bahwa kegiatan follow-up training course ini merupakan kegiatan lanjutan dari pelatihan Instructor Training Program atau ITP yang diadakan oleh JAEA. Para peserta yang berasal dari negara-negara Asia termasuk Indonesia setelah mendapatkan pengetahuan teknologi nuklir dalam ITP tersebut diharapkan kembali ke negara asal masing-masing dan mengadakan kegiatan pelatihan lanjutan seperti yang sedang diselenggarakan oleh BRIN pada hari ini. Berikut wawancaranya. My name is Yokoyama, a member of JAEA, Japan Atomic Energy Agency, and I belong to Nuclear Human Resource Development Center, and which operates education and training for national nuclear engineers, and cooperation with universities, and international training and cooperation. And I came here for instructor training program under contract with the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan. Next. And the aim of ITP, Instructor Training Program, to contribute to human resource development in the field of nuclear technology in Asian countries, and to make nuclear facility located areas in Japan become a hub for international activities. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu diskusi, ceramah, dan tabletop exercise. Pemateri berasal dari dua pihak, yaitu dari JAEA dan dari BRIN. Dari pihak JAEA, para peserta mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang langkah pemerintah Jepang dalam menangani kejadian kedaruratan nuklir di Fukushima, sehingga meningkatkan kompetensi para petugas kedaruratan dan kesiapsiagaan nuklir di Indonesia. Hal ini juga diungkapkan oleh perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran, Diki Trijatmiko. Berikut penjelasannya. Dalam kegiatan pelatihan ini ada beberapa metode yang nanti kita akan terapkan. Yang pertama adalah diskusi dan ceramah yang akan diberikan oleh pemateri. Pemateri diberikan dari dua pihak, yaitu dari pihak JAEA sebanyak 3 orang dengan materi yang kita inginkan dan terkait apa yang telah mereka kerjakan, khususnya kejadian kedaruratan Fukushima. Kemudian materi yang diberikan oleh pengajar dari internal BRIN diberikan untuk beberapa materi-materi terkait bagaimana pola kesiapan kita untuk jika terjadi kedaruratan.
Materi yang kedua adalah praktikum yang akan diselenggarakan selama pelatihan. Praktikum ini kita berikan satu studi kasus jika terjadi kedaruratan, kemudian para peserta berlatih untuk menempatkan tugas dan fungsi sebagai petugas kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir. Kemudian kita juga punya metode berikutnya adalah bagaimana evaluasi yang dilakukan selama pelatihan. Seluruh peserta mengerjakan evaluasi untuk melihat sampai sejauh mana penyerapan yang telah diterima oleh para peserta terhadap kegiatan pelatihan kali ini. Perwakilan dari Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN, Indra Gini, menerangkan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, setiap anggota tim kedaruratan dan kesiapsiagaan nuklir memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan pada akhir Agustus mendatang dengan latihan kedaruratan gabungan sebagai implementasi dari pengetahuan yang sudah diperoleh, yang nantinya akan melibatkan stakeholder lainnya, seperti Pemda Tangsel, Rumah Sakit, dan TNI Nubika. Berikut wawancaranya. Maka setiap anggota tim tersebut memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya pada saat in case gitu ya, kalau terjadi kedaruratan gitu. Jadi sudah tahu peran masing-masing dari tim tersebut seperti apa gitu. Jadi diharapkan nanti setelah training di kelas ya dengan tabletop exercise, ini kan nanti akan dilanjut gitu ya, di akhir Agustus ini nanti akan ada latihan kedaruratan. Nah, latihan kedaruratan ini implementasi nih dari pengetahuan yang sudah diperoleh di kelas gitu. Jadi di akhir Agustus nanti akan ada latihan kedaruratan gabungan di tingkat nasional gitu ya. Jadi ada stakeholder selain BRIN, ada juga Bapeten gitu, dan tim kedaruratan yang lain ya, termasuk pemerintah daerah Tangsel atau Banten gitu ya. Di situ nanti juga misalnya ada pihak rumah sakit, ada dari TNI. Kawan BRIN, demikian liputan kegiatan follow up training course Nuclear Radiological Emergency Preparedness. Saya Indristiani mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.